Selamat pagi, Shalom saudara-saudara pemirsa. Kita akan mendengar bagian firman Tuhan untuk pengenalan yang mendalam dengan Tuhan Yesus. Memang gampang, mudah kita berkata bahwa kita orang Kristen. Tetapi ada orang Kristen yang kenal Tuhan dengan baik, ada yang hanya sekedar mengikut, tetapi sama sekali tidak pernah mengenal secara dalam. Kita melihat satu contoh yang baik dari Musa. Musa, dia adalah orang yang terpanggil. Dia kenal bangsanya, dia kenal Tuhannya, tetapi selama dia masih ada di Mesir, dia tahu cara-cara beribadah, dia paham tentang Taurat, tetapi dia tidak mengenal Tuhan dengan sempurna. Tetapi pada waktu di usia senja, di usia sudah tidak muda lagi, Musa mengenal Tuhan secara pribadi. Karena dia naik ke gunung, di sana Tuhan berbicara dan Tuhan menyerahkan kepada dia 10 hukum Taurat yang harus dicatat oleh Musa. Dan perjumpaan Musa dengan Tuhan membuat Musa mengenal Tuhan secara pribadi. Dalam Keluaran 34 ayat 28. Dan Musa di sana bersama-sama dengan Tuhan. Berapa lama? 40 hari, 40 malam lamanya. Dia tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menulis pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangannya. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Jemaat Tuhan, umat Tuhan perlu ada satu hubungan intim dengan Tuhan lewat pembicaraan. Musa tanpa sadar selama dia bergaul dengan Tuhan, mukanya bercahaya sehingga Harun dan umat Israel tidak bisa mengenal dia. Umat Israel tidak kuat memandang mukanya karena dia harus pakai selubung, harus menutupi cahaya yang terpancar dari mukanya. Ini juga penting bagi umat Tuhan. Kapan kita menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan? Kita harus mengadakan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan kita. Banyak orang Kristen, dia hanya datang pada waktu beribadah. Dan saat dia mendengar firman, sepulangnya dia lalai lagi. Minggu depan dia kembali. Tetapi sebetulnya pengenalan yang dalam dengan Tuhan Yesus membutuhkan waktu, kesediaan dari umat Tuhan membaca firman Tuhan. Memang tidak mungkin kita baca berfatsal-fatsal tanpa bekerja. Kita harus juga bekerja menyelesaikan tugas kewajiban kita. Tetapi di saat yang sama kita harus memberikan kesempatan bagaimana kita mau mengenal dia, pribadinya, kehendaknya, peraturan-peraturannya, apa yang dia kehendaki buat kita. Perjumpaan Zakheus dari orang yang tamak, orang yang haus akan rejeki, sehingga Zakheus
perlu berjumpa dengan Yesus. Waktu Yesus berkata, "Sakeus, turun dari pohon, aku hendak makan di rumahmu." Perjumpaan yang spektakuler ini merubah watak dari Sakeus, merubah keserakahan yang dimiliki Sakeus, dan dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menjadi dermawan. Dia akan kembalikan apa yang dia pernah tipu pada orang lain. Wanita perdarahan, dari kenajisannya, waktu dia menjamah Yesus, menjamah ujung jubah Yesus, saat yang sama dia menjadi tahir. Bukan dengan perkataan, tetapi dengan percaya dari wanita itu. Perjumpaan Saulus, seorang penganiaya, pembenci Tuhan Yesus. Tetapi waktu dia berjumpa, Tuhan sendiri datang menghampiri Saulus. Dan akhirnya dia menjadi Paulus. Dia berubah berkarakter Kristus lewat perjumpaan yang Saulus alami. Yang kedua juga kita harus perlu jam doa. Firman Tuhan berkata, doa orang benar ada besar kuasanya. Tetapi sebelum kita berdoa, ayat sebelumnya berkata, mari kita saling mengampuni, kami saling memaafkan, kami melupakan kesalahan orang lain yang terjadi buat kita, yang ditujukan kepada kita. Saat pemaafan itu terjadi, pengampunan itu, maka firman Tuhan berkata, doa orang benar besar kuasanya. Di dalam Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan hal yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kapan? Berseru, berdoalah kepadaku, nyatakan suaramu, pribadimu, kehendakmu kepada Tuhan. Hadapkan dirimu di hadapan Tuhan. Banyak kali kita lupa, kita berdoa, kita hanya memohon, kita minta. Tetapi di saat kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan, ada yang Tuhan minta pembicaraan dua arah. Bukan hanya kita yang aktif meminta, mohon pertolongan, tetapi izinkan Tuhan juga berbicara kepada kita. Tuhan nyatakan kehendaknya untuk kita. Di saat kita menyembah, di saat kita memuja, memuliakan Tuhan, nyatakan isi hati, Tuhan, saya haus kepadamu, saya mau belajar daripadamu. Nyatakan dirimu. Di dalam Mazmur 61 ayat 3, dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu, tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Di saat kita berdoa, kita mohon perlindungan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan untuk kami hadapi apapun yang Tuhan izinkan kami hadapi. Di saat berdoa, kita bisa nyatakan kehendak kita dan kita izinkan Tuhan berbicara. Beri kesempatan Tuhan berbicara kepada kita. Saat itu mungkin kita tidak dengar suaranya secara audible, tetapi Tuhan akan memberi hikmat pengertian yang agung buat kita dalam
menyatakan dirinya. Puji Tuhan. Yang ketiga, kita perlu memuji Tuhan. Mazmur 150 ayat 1-6 itu saudara harus baca tersendiri di rumah. Firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Pujian itu berguna buat kita. Kisah 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Saulus dan Silas ada di dalam penjara. Bukan penjara di atas tanah. Penjara zaman dulu adalah penjara yang terdalam buat tahanan yang dianggap berbahaya. Paulus dan Silas berdoa, nyanyikan pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Di saat kaki terpasung, di saat tangan terantai, di saat mereka babak belur karena pukulan-pukulan yang diterima oleh Rasul Paulus. Ganti bersungut-sungut, Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan. Pujian Rasul Paulus dan Silas mendatangkan gempa bumi yang besar. Gempa bumi itu bukan gempa bumi yang umumnya, tetapi pintu-pintu penjara terbuka, rantai-rantai terlepas, dan banyak orang tahanan bisa keluar begitu saja. Kepala penjara itu yang terjaga dari tidur melihat pintu terbuka, ia menghunuskan pedangnya hendak membunuh diri. Tetapi Paulus berkata, jangan, kami dari penjara tidak akan lari. Dan saat itu satu keluarga kepala penjara bertobat, terima Yesus, terima juru selamat, dan mereka dibaptis malam itu juga. Dan mereka sekeluarga besar berjumpa dengan Tuhan. Kuasa pujian yang mengherankan. Seumpamanya Paulus bersungut, menangis, mengeluh, tidak akan terjadi pertobatan yang massal terjadi saat itu. Saya rasa bukan hanya kepala penjara, tetapi banyak orang yang di dalam penjara menerima berkat Tuhan atas pujian Silas dan Paulus. Puji Tuhan, milikilah hidup punya pengenalan akan Tuhan lewat baca firman Tuhan, lewat berdoa, dan lewat puji-pujian. Biar kalau kita memimpin pujian, bukan kita hanya memimpin orang, tetapi saat kita dipimpin juga di pujian, kita juga menyatakan pujian dengan sepenuh hati. Ada berkat tersendiri yang Tuhan sediakan bagi kita. Biar firman Tuhan yang sederhana ini menjadi berkat buat kita semua. Bukan hanya buat jiwa baru, tetapi buat jiwa-jiwa yang sudah lama mengenal Tuhan. Kita jadikan pembacaan firman Tuhan itu satu ketentuan yang pasti. Kita jadikan doa itu kewajiban yang pasti. Bukan hanya supaya kita dikenal sebagai orang Kristen, tetapi kita lakukan itu karena kita memuja Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap. Roma 12 ayat 12 berkata, persembahkan tubuhmu menjadi korban yang hidup. Biar di dalam pembacaan Alkitab, di dalam berdoa, di dalam pujian, menjadi persembahan yang hidup yang kita berikan buat Tuhan Yesus kita. Amin. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur kalau kami masih hidup, kalau masih berkarya. Kami bersyukur
Kalau Engkau masih izinkan kami ada sebagaimana ada, ini adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Ajarlah umat Tuhan, bukan sekedar datang ke ibadah, tetapi kami menjadi bait Allah yang selalu setia, mempunyai komitmen yang teguh. Kami mau baca firman Tuhan, kami mau berdoa, kami mau memuji Engkau, bukan hanya sewaktu-waktu kami diibadah, tetapi setiap saat. Hidup kami menjadi persembahan yang hidup bagimu. Di saat kami di rumah, di saat kami Tuhan beribadah, di saat kami sendiri, kami mempunyai satu doa, mempunyai satu ucapan syukur, mempunyai satu pujian yang secara khusus kami berikan kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati anak sekolah minggu bersama keluarga, remaja, pemuda, orang dewasa. Tuhan, jiwa yang lama-lama atau jiwa yang baru yang masih belum mengenal Engkau, bawa mereka di dalam tingkat kedewasaanmu, supaya kami siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali dengan sempurna, dan kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau. Di dalam segala situasi, ajar kami bersandar, berharap, dan mengandalkan Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, segala puji, segala hormat kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.